大家好，我的名字乔瑟达米。今天我和可可阿里安多到和 David Mayoritme Podcast. Seperti biasa diundang datang untuk casting sama Om Saiful pada saat itu. Tapi aku tuh disuruh nunggu dulu, tunggu ya Mi gitu. Ya udah nih aku nunggu berjam-jam sama papi mami. Terus akhirnya ketemu, ya udah coba Mi baca surat Al-Fatihah. Ya udah bacalah. Si anak kecil ini baca Al-Fatihah. Ya udah lancar. Ya udah Mi besok syuting. Kayak gitu. Kayak nggak bisa. Papi mami tuh bilang ya udah boleh, tapi kalau misalnya ada pasangan katanya. Kan enak berarti ke pantai kan? Kalau Iya pantai sih. bisa bebas kan berarti kan? Cuman airnya asin. Ya kan? Ya nggak usah dijilat bang. Lo ngapain jilatin lautan? Itu kena keringet ikan katanya bang. Oh, kenapa air laut asin? Manis. Karena yang manis cuman janji-janji cowok. Oke Tami, apa kabar? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Ini dulu Tami, gue sering lihat dulu di silat-silatan, bukan silat-silatan apa ya? Bukan dong bang. Apa berantem dulu? Fighting ya. Ya, fighting. Di cewek lo padahal suka fighting. Suka. Sejak kapan suka fighting? Sejak dari mulai syuting itu sih. Menarik gitu. Kalau nanti next ada film action lagi, berani berarti? Berani. Karena habis dari situ aku next project pasti ada aja fightingnya dan selalu perang tomboy terus. Oh, perannya tomboy terus. Aslinya kamu tomboy. Bisa tergantung situasi sih. Kamu suka dengan action, kamu suka berada di entertain dan kamu menerima untuk challenge untuk bermain action. Itu kan kamu kan pasti sudah mendapatkan pundi-pundi di situ. Alhamdulillah, cuan ya. Ya. Barang apa yang pertama kali kamu beli? Barang pertama yang menurut aku ya waktu kecil masa itu sebenarnya iPad pastinya. Karena kan untuk nemenin syuting dulu. Habis itu ke mobil baru ke rumah. Waktu itu kamu beli mobil itu umur berapa tuh? Umur 9 tahun berarti. 9 tahun kamu udah beli mobil sendiri. Wow. Keren banget. Mi, kamu tuh pertama kali terjun ke dunia entertain atau syuting sinetron itu umur berapa Mi kalau boleh tahu? Kalau masuk ke dunia entertainnya aku di umur 5 tahun. 5 tahun. Pertama kali nggak langsung sinetron, tapi iklan-iklan dulu, proses dulu. Terus akhirnya nge-host Ya. bareng Kak Vincent. Terus baru masuk ke sinetron yang Kian Santang itu. Awal bisa masuk Kian Santang tuh gimana Mi? Kamu kayak ikut casting atau emang ada orang dalamnya? Waduh. Ya kan banyak orang kayak gitu ya Bang Ali, bener gak sih? Iya, bener Ya kan? sih. Atau kamu punya privilege yang orang gak punya gitu kan? Kita gak tahu. Betul. Untuk awal-awal sebenarnya seperti biasa diundang Pasti. datang untuk casting sama Om Saiful pada saat itu. Tapi aku tuh disuruh nunggu dulu, tunggu ya Mi gitu. Ya udah nih aku nunggu berjam-jam sama papi mami. Terus akhirnya ketemu, ya udah coba Mi baca surat Al-Fatihah. Ya udah bacalah. Si anak kecil ini baca Al-Fatihah. Ya udah lancar. Ya udah Mi besok syuting. Kayak gitu. Tapi kamu udah tahu kalau di situ peran kamu itu sebagai Rara Santang. Awal belum sih. Awalnya belum. Terus ternyata awalnya juga tuh ada 2 sinetron. Waktu itu mau dimasukin ke sinetron yang satunya. Terus ternyata nggak jadi, malah dimasukin ke Kian Santang itu. Di Yang MD juga, Ya, Aladin. Aladin. Apa jadi Aladin atau jadi Aladin? Harusnya dia yang jadi Jasmine ya waktu itu. Oh, Nah, iya. Iya kan? Iya, tahu. Berapa lama untuk proses masuk sampai ke Kian Santang? Jujur waktu itu sebenarnya pas masuk langsung klop dan aman aja karena dari segi karakter ternyata gak jauh beda dari Sama karakter kamu? aku. Yang sedikit tegasnya, terus ngomongnya juga kan sedikit soft spoken juga, tapi nggak yang menye-menye banget gitu. Rara Santang tuh siapanya Kian Santang sih Mi? Oh, Rara Santang kakaknya. Kakaknya. Tapi kamu Ada WA-nya? Itu ada nggak momen gitu dalam selama syuting itu yang paling diinget tuh apa?
jadi Raranya ya? Jadi Raranya. Iya. Kalau diingat-ingat sih sebenarnya kalau scene fighting sih itu diingat banget karena itu first time-nya aku belajar fighting dan suka. Kayak menurut aku itu menarik gitu dalam hidup aku dan ternyata gak cuma di syuting, kita tuh benar-benar jadi cewek juga harus punya basic bela diri. Jadi harapan tertinggi kamu dalam di entertain tuh apa? Sebenarnya kalau jadi artisnya aku nggak terlalu ini deh sekarang harapannya karena dari segi acting juga sekarang tuh udah makin banyak yang jauh lebih bagus dari aku dan sekarang kan aku udah memasuki dunia bisnis juga bang, jadinya aku ngerasa lebih menariknya tuh di belakang layarnya. Oh gitu. Sekarang kamu justru beralih ke belakang layar. Bukan beralih sih, lebih pengen belajar ke arah situnya. Oke, berarti tetap dua-duanya, Tetap. cuman kali ini kamu memperdalam untuk yang ada di belakang layar. Ya. Sudah sejauh apa kamu memperdalami belakang layar? Waktu itu aku sempet ada project juga sih TVC gitu. Beberapa itu aku yang handle sama tim-tim aku gitu. Tapi baru kecil-kecilan, tapi namanya proses ya bang, belajar dari yang kecil dulu dan alhamdulillah lancar. Oh, udah pernah produksi, Mi? Udah. Tayang di mana? Apa sih? Iklan TVC. Oh, divisi. Iklan gitu. Oke. Kalau boleh tahu apa itu? Iklan brand skincare. Oh, skincare. Mungkin disebutkan. Skincare kamu sendiri? Gak ada beberapa sama aku juga. Oh, oke. Keren loh bang, punya Keren ya? brand skincare sendiri. Skincare. Dan tapi kan sering lihat IG dia ya, kayak lewat di beranda IG. Sibuk banget tuh lagi ngurusin resi apa segala macam. Itu di IG-nya dia. Dia cocok jadi main di Dracin gitu, ibu CEO. Oh, ibu CEO. Dan melihat kondisi IG kamu, saya melihat ada satu gambar kamu suka hiking. Itu baru-baru ini juga sih. Oh. Baru-baru ini karena aku pengen mencoba hal yang baru. Ya. Terus pas ngerasain hiking, traveling tuh kok menarik gitu. Oke. Tapi tuh aku gak sendiri juga kak. Aku bareng papi mami. Oh, bareng keluarga. Iya, serius banget Jadi tuh. aku street parent gitu, aku gak bisa kemana-mana. Terus aku mau mencoba. Terus akhirnya aku bilang, aku mau naik gunung, Papandayan dulu deh. Gak boleh gunung gede kan, belum boleh. Terus akhirnya, yaudah papi mami ikut aja deh, udah cepet. Udah akhirnya ikut mereka. Kamu itu kalau traveling atau kayak jalan-jalan di domestik, itu lebih suka pantai atau gunung, Mi? Ya. Oh, Pantai, gunung, sungai. kayaknya gunung deh. Gunung. Kenapa? Karena kalau gunung itu kita kan berproses ya untuk mencapai puncaknya. Terus juga kalau misalnya bareng temen, kita di saat hiking itu kita tahu karakter seseorang dari situ. Jadinya kita bisa jauh lebih mengenal juga sama satu sama lain. Terus kalau misalnya pantai kan ibaratnya ya udah sebatas bisa nikmatin. Kita Hilang. nyelam, ya udah nyelam. Kita nggak bisa sedalam itu kan, nggak bisa menikmati sedalam itu ke lautan. Kalau gunung, kita benar-benar ada tujuan, kita mencapai ke puncaknya. Ada gak sih satu wishlist di 2026 atau next tahun berikutnya gitu ya, maksud aku kayak pengen nih ke Jaya Wijaya gitu. Ada gak? Ada sih, tapi cuma kayaknya aku nggak mungkin langsung ke situ. Paling kayaknya untuk pemula, aku mau Gunung Gede dulu, terus Merbabu, yang kayak gitu-gitu aja deh. Bakal diizinin tuh sama mami papi. Itu dia, kayaknya susah deh. Ajak mereka taruh di pos 1. Kayak nggak bisa. Papi mami tuh bilang ya udah boleh, tapi kalau misalnya ada pasangan katanya. Tapi pasangan suami istri. Jadinya ya udah deh kan nanti aja deh, jadinya fokus kerja aja dulu. Nah, kan enak berarti ke pantai kan. Kalau Iya pantai sih. bisa bebas kan berarti kan. Cuman airnya asin. Ya kan. Ya nggak usah dijilat bang. Lo ngapain jilatin lautan? Itu kena keringet ikan katanya bang. Oh, kenapa air laut asin? Mana? Karena yang manis cuman janji-janji cowok. Sekarang lagi sibuk. Aku ngeliat feeds kamu di IG bagus banget ya. Thank Keren you. banget, aku suka banget feedsnya dan isinya tuh satu tune ya. Yap. Itu memang konsep atau gimana? Konsep sama aku nggak suka yang berantakan. Yeah. Aku suka yang rapi, enak dilihat. Terus juga aku udah mikirin dari dulu tuh branding aja.
Oh, udah masuk ke sana Udah arahnya masuk. ya. Oke, teknis. Dan seberapa konsisten kamu untuk melakukan hal ini atau nanti akan ada progres lain kah di IG kamu atau? Iya. Untuk progres sih aku pengennya lebih aktif lagi Bang, karena waktu itu lagi fokusnya ke TikTok terus. Ya. Tapi sekarang pengen sama-sama saling konsistensi sama ke sosial media yang lainnya juga. Mi, kamu tuh terakhir syuting sinetron ya? Itu Mm-mm. kapan? Terakhir sinetron tahun 2023 atau 2024 ya? Itu Kian Santang Oh. part ketiga. Enggak, Season lebih, 3. lebih dari 3 gak sih seharusnya? Lebih ya? Kayaknya sih lebih ya. 4 ya? Bisa di 4 kayaknya. 4 atau 5 Lupa aku. kayaknya. Mm-mm. Berarti sama ini lagi dengan talent-talent yang lama lagi gitu. Masih talent yang lama beberapa ada, tapi pemain baru juga ada juga banyak. Mm-mm. Kamu pemain lama pemain baru? Pemain. Iya, pemain. Pemain, aku bukan pemain. Aku Player. pelatih. Ya, Iya. bercanda. Wow. Hati-hati ya. Nggak bercanda Kak. Hati-hati tuh yang luar. Kalau boleh tahu awal pertama kali mau kamu masuk di entertain tuh gimana sih? Kamu langsung syuting keterima atau masuk proses gitu aja? Terus maksudnya pilihan apa yang membuat kamu memutuskan untuk kayaknya acting bagus nih? Dulu aku tuh pemalu banget Kak. Ya. Aku bener-bener nggak bisa jauh dari mami aku. Ngobrol sama orang, kenal sama orang, aku nggak bisa. Tapi pas aku di depan kamera sendiri, aku tuh bisa centil, jadi bisa berekspresi. Nah terus diarahin lah sama mami, sama papi. Diarahin ke acting-acting kayak gini. Terus ternyata suka, aku enjoy. Ditambah pas aku kan dapat uang tuh dari hasil kerja itu. Papi mami tuh kasih ke aku, bener-bener diarahin juga, kamu mau beli ini diplanningin, kamu lebih baik ditabung, mau beli ini ke depannya gini-gini, diarahin juga gitu. Berarti dari awal kamu suka di depan kamera awalnya. Itu waktu itu kamera apa yang dipakai? Kamera Sony tapi kamera Sony Ericsson. Berarti kalau gue dulu bukan Sony Ericsson. Sony apa? Sorry. ketawa ya. Berarti waktu pertama kali kamu syuting itu justru lebih mudah gitu ya? Karena kamu berapa kali ngulang untuk bisa pede di depan kamera? Atau sampai sekarang atau masih ada sedikit ketakutan juga? Enggak, alhamdulillah sekarang udah fine aja. Kamu pas syuting Kian Santang tuh kan umur 8 tahun, Mi. Mm-mm. Pasti kan ini ya, mood anak kecil kan gak jelas dong. Sering ngambek gak sih kamu tuh dulu? Enggak lagi, Bi. Aku termasuk kayaknya dewasa sebelum umurnya deh. Jadi Keren, tingkat keren. kedewasaan aku pada saat itu di umur itu tuh cukup cepat dan matang, karena dibandingkan dengan teman-teman lain, aku tuh kadang nggak nyambung, Be. Malah aku ngobrolnya lebih suka yang Sama yang di tua, atas aku. tuaan. Iya. Jadinya kalau misalnya ngobrol sama yang seumuran tuh kadang cuman itu ngeluh, berantem, apa bla bla bla. Tapi kalau yang gede tuh kita bisa diarahin, dinasehatin, terus diajarin. Yap, Kayak gitu. Jadi betul. kayak aku lebih nyambungnya ke situ. Di umur berapa berarti pertama kali banget mah? 5. 5 tahun. Mhm. Lu 5 tahun Sejak gua dini masih itu. main gangsing gua. Main gundu Kamu kan 5 tahun masih udah syuting. Berarti di usia muda apa yang kamu korbankan di usia muda kamu itu? Jam tidur sih. Iya, jam tidur. Jamnya aku yang tidur apa korban. kamu yang tidur? Aku yang tidur. Oke. Aku kurang tidur. Jadi ya tidurnya dikit-dikit lah. Jadinya sekarang tuh kayak kalau ada free sampai sekarang, kalau ada free time aku tidur, bener-bener tidur. Manfaatin waktu tidur. Akhirnya kamu tahu bahwa tidur itu Penting. Kamu kan dulu sekolah kan? Itu kelas Iya. berapa? Kelas 3 SD. Baru naik kelas 3 SD. 3 SD. Yang kelas apa tiga nih yang SD, Kian Santang kan? kan? Iya. Kian Kamu Santang kelas awal. 3 SD. Kamu sekolah di mana? Di Sekolahan? di Depok. Oh, di Depok. Aku kan warga Depok. Bang Ali juga orang Depok kan? Depak. Sekarang di Depok kan? Di Depok. Di Depok. Ya curhat deh tuh. Waduh. Syuting kan 24 jam bisa dibilang kan? Iya. Itu gimana cara ngaturnya, Mi? Aku ngaturnya itu kan syuting biasa dari pagi, Be, sampai malam. Nah, terus tapi aku tuh izin. Aku syutingnya dari jam 12 sampai
subuh gitu kan, sampai subuh. Nah paginya aku sekolah, aku nggak ambil homeschooling, aku reguler, bener-bener nggak pernah homeschooling. Ngaturnya sih kayak gitu. Terus kalau misalnya ada waktu sedikit, aku biasanya baca-baca buku aja, ngulang-ngulang pelajaran yang aku ketinggalan. Terus kalau untuk mood, alhamdulillahnya aku nggak tantruman anaknya. Aku tahu sikon, aku tahu aku lagi di mana dan apa yang diprioritaskan aku tahu pada saat itu. Kalau misalnya lagi bad mood, biasanya aku main game aja sama ya udah baca-baca skenario sama main sama anak-anak yang di sekitar sana. Keren loh, umur segitu capek sekolah, capek kerja. Dia nggak itu ngambek, biasanya kan temennya keren loh, dikit Bang. tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, Oh, temannya benar, dikit. temennya dikit. Mm-mm. Terus gimana cara kamu ngatasin kesepian? Kesepian? Gak sih. Kesepian. Ya gitu. Ya, kesepian kamu gimana cara ngadepinnya? Kalau kesepian biasanya aku yaitu kalau mulai sekarang nyari hal baru, nyari-nyari hal baru, terus explore apa sih yang aku nggak tahu. Kemarin makanya ada free diving aku coba. Jadi distract aja pikiran Udah dapat kesepian itu. lisensinya? Belum. Oh, belum sempat. Aku baru-baru aja sih. Baru-baru aja. Mm-mm, Jadi belum. ngisi waktunya kamu free diving. Iya. Nah, ini free fall. Waduh. Wah, Lompat. yang tadi kamu bilang kan, untuk mengatasi kesepian itu mencari hal-hal baru. Mhm. Apa aja sih yang kamu suka tuh, kayak ngelakuin kegiatan di luar tuh? Yang tadi kita tahu kan free diving sama hiking kan. Iya. Selain itu ada apa lagi? Aku biasanya makanya aku kan suka alam juga Jadi pas aku suka camping, aku nyari yang ada sungainya. Aku tuh suka menyendiri juga anaknya. Di situ aku Kamu nyendiri di sungai? nggak di sungai, pokoknya suka alam. Terus aku suka gambar-gambar apapun yang ada di pikiran aku, atau aku ngeliat sesuatu aku gambar gitu. Kamu ada rekomendasi gak sih untuk kayak kita kunjungin, untuk kita explore? Kayaknya kesini tuh seru tahu, kesini tuh seru Bang Ali. Ada gak? 3 deh. Aku belum pernah yang explore sebanyak itu, karena kan baru-baru ini juga, dan itu pun masih bareng keluarga kan. Sebenarnya kalau misalnya mau yang kayak santai-santai, aku rekomendasiin Garut itu sih, yang Papandayan itu. Papandayan. Karena dia benar-benar buat pemula aman banget, tapi serunya dapet gitu. Terus aku suka di Jogja. Kalau di Jogja itu tuh serunya kita bisa main yang ATV Kaliurang di Gunung Merapi. Itu tuh sekitar 3 jaman kita naik ATV gitu, dan bener-bener curam-curam banget jalanannya. Jadi memicu adrenalin. Yang kesatu aku waktu itu Pangandaran sih. Pangandaran itu yes. Aku pertama kali main pantai, aku nyobain snorkeling, aku main ATV. Apa? Jet ski. jet ski. Pangandaran juga syuting Kian Santang di situ gak sih? Iya, Iya kan? Pangandaran sempat juga Iya Kian kan? Santang di situ. Lumayan lama ya. Berarti itu bukan Kian Santang kalau syutingnya di sana, Kian jauh. Jauh banget dari sini, jauh. Apalagi kalau apa Bang Ali? Apa? Kalau jalan jongkok. Oh, kayak jauh. Iya itu guys. Oh, jadi kamu nggak ada, maksudnya kayak bawa sesuatu yang bikin kamu tetap punya mengatasi rasa kesepian kamu, kayak bawa buku, kamu suka baca buku nggak? Jarang sih, itu dia, cuman aku bawa sketchbook aja. Oh, justru kamu bawa bukunya itu buku gambar. Yes. Ada contohnya gak? Bawa gak? Dari Bawa bawah gak lagi. sketchbooknya? Tapi nih ada contoh video-videonya yang aku lagi Oke, ini dia videonya. Oke. Itu cara melampiaskan emosi dengan baik. Itu dengan apa yang kamu bisa, menggambar, menyanyi gitu ya. Iya. Kamu sambil jualan makeup nggak? Iya. Sambil jualan makeup itu salah satu mengatasi kesepian kamu. Iya. Kamu setiap hari ngadepin banyak klien. Betul. Klien mana yang paling kamu nggak suka? Gak ada loh. Gak ada bang. Ada nggak yang ini responnya lama banget sih? Centang sosok dimati-matiin hijau-hijaunya gitu. Ada, pasti ada. Cuma kan kita profesional kerja aja. Dan ya udah, setiap orang kan punya karakternya masing-masing. Justru disitulah kita harus belajar. Mi, kamu tuh pernah ada di kondisi lingkungan yang toksik gak sih? Kalau di dunia real nggak ada bang, asli.
Cuma kalau Jadi, netizen mungkin ada ya, namanya netizen Iya, pasti. pasti. Ya, Cuma emang di dunia netizen. asli Nggak ada ya. mungkin ada di belakang aku ya ngomongin, tapi di depanku alhamdulillah so far nggak ada sih. Yang tadi kan kamu bilang kan kalau di di kehidupan nyata tuh nggak ada kan, nggak pernah nemuin orang-orang yang toksik gitu kan. Kayak security juga nggak pernah nemuin security toksik kan. Nggak. Nah terus kalau kayak di netizen gitu kan, netizen ini kan pasti kan banyak lah yang hate comment, kayak nggak suka lah sama kamu, nggak support gitu. Itu gimana cara kamu melihat netizen kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang gimana caranya, aku diemin. Tapi sebenarnya pasti kalau dibacain kena mental mah pasti ada kena mental. Cuma pada akhirnya aku mikir ya semua kan punya sudut pandang masing-masing. Kita nggak bisa bikin orang semua senang sama kita. Yang penting kita udah ngelakuin yang terbaik, nggak nyusahin orang, nggak ngejelekin orang. Selagi emang dia mikir positif, berarti hati dia yang baik. Kalau memang dia mikirnya kurang baik, ya berarti ada yang salah dari sudut pandang dia terhadap kami. Ini kamu suka banget jalan-jalan gitu kan? Aku ngelihat kamu suka naik gunung. Kalau keluar negeri udah kemana aja tuh? Keluar negeri belum nih Kak, belum dapat izin. Visanya? Izin orang tua. Oh, belum izin visa habis itu. Oh tapi pernah deng, Malaysia doang. Malaysia, Vietnam bareng teman cewek-cewek. Kalau kamu pengen keluar negeri itu ke negara mana yang kamu pengen? Jepang. Kenapa tuh Jepang? Kayaknya orang-orangnya di sana kan dikenal ramah-ramah banget. Ya, ramah Terus lingkungan. iya ramah lingkungan. Terus makanannya juga kayaknya menarik di sana. Ya, makanannya package-nya bagus. Sama mungkin ada apa di sana ya, budaya-budayanya juga kan bagus. Budayanya sangat bagus kayak geisha dan lain-lain. Itu masih Iya. dipertahankan sama mereka. Enggak, maksudnya Bang Ali ke Jepang nyarinya geisha ya. karena kan gue mau nyanyi lumpuh. Bukan. Terus negara kedua apa Mi? Pengen Australia sih. Aussie. Australia. Ke Aussie itu harusnya gampang gak sih? Iya, sebenarnya Secara gampang. Pakai visa dia. Iya Di itu. tahun ini pakai visa. Itu, aku sebenarnya udah ada visanya waktu Terus? itu, tapi karena waktunya juga belum pas dan waktu itu kalau sendiri aku masih belum berani juga, jadi ya sudahlah nanti aja. Terus Yang pertama apa tuh Mi? Swiss sih. Swiss. Kenapa pengen ke Swiss? Cepet. Swiss. Wus. Iya, yang cepet Kereta. bagus ya. Kenapa pengen Swiss? Ya itu karena aku juga suka alam. Kayaknya Swiss tuh bener-bener kayak surga gitu loh. Dimanapun kalian foto pasti bagus gitu. Tami suka film. Kalau film favorit ada yang disuka nggak? 5, 4, 3, 2, 1 dari 5 dulu yang paling disukain. Aduh, lima banyak ya. Aku tuh jarang nonton sih, kebanyakan horor. Enggak, Korea iya, Korea pasti. Tapi aku paling inget itu dan suka Karate Kid. Karate Kids. Iya. Kenapa Karate Kids? Di situ banyak banget ngajarin kita untuk apa Bertarung. ya? Enggak dong, Wah, mengenal diri Masih sendiri. arah-arahnya ke action ya? Iya, aku tuh sukanya action, horor kayak gitu. Nomor 4. Apa ya nomor 4? Atau series gitu? Series boleh. GGS. Thank you, yes. Ketiga. Apa ya lagi? The Conjuring bagus. Horor. Kenapa kamu mulai suka Conjuring? Ini mulai ke horor nih. Suka horor. Suka horor, suka yang ngagetin gitu. Banyak Jump plot twist scare gitu. Iya, Oh, jump token nyala. scare. Jump scare. Tapi kamu aslinya penakut gak Mi orangnya? Enggak penakut. Sumpah? Penakut kalau ke setan ya? Iya. Enggak. Tapi kalau ke manusia takut. Film nomor 1. Nomor 1. Raden Kian Santang. Raden. Oh itu nggak harus ditanya kenapa, nggak usah. Gak usah ditanya. Untuk Kian Santang, kamu nomor 1 nih di posisi yang film yang kamu suka. Itu total berapa episode kamu main di situ? Kalau di season 1 itu tuh selama 3 tahun ya. Pokoknya sekitar hampir 1000-an deh. 1000-an? Aku lupa. Ya. 1000 episode ya. Terus yang season 2 700. 700. Season 3
Season 3 berapa ya? 400. Itu total 1000 episode, gue aja cuma sampai 400. Gue pernah gue nyebut 1000, gue sleeping. Gimana rasanya 1000 episode itu kamu berhari-hari di lokasi? Berarti kamu bertahun-tahun berarti di lokasi dong hidupnya? Iya. Dan selebihnya ada 1700 episode berarti? Iya. Wow, itu sehari-hari kamu berarti baca skrip di lokasi. Makanya kenapa that's why kamu dekat banget dengan pemain-pemainnya? Iya. Sampai sekarang komunikasi masih? Masih. Paling dekat sama siapa? Sama Bunda ratu aku namanya Inazri. 1700 berseason ya? Iya. Season. Season. Wow, itu dan adegannya pun bukan drama, yang gue tahu itu semuanya action. Iya. Berarti kamu memperdalam berapa grip, berapa koreo, atau dalam satu hari paling banyak berapa grip? Banyak sih. Berapa ya? Kayaknya 30-an sih. 30 grip dalam satu hari. Oh, total 7777 jadi 30 gitu Iya, maksudnya. mungkin gitu. Oh, gitu. Itu untuk satu hari kayak gitu luar biasa dengan praktikal kamu ada petasan gitu ya. Iya, Ada nggak? Kayak ledakan. ledakan pernah? Di badan pernah nggak? Enggak dong. Oh, enggak. Itu kan untuk tahun 2000 berapa? 12. 2012 itu kan nggak gampang karena kita tahu 2012 itu fase di mana sosmed belum ada. Iya. Semuanya purely masih TV. Dan untuk bisa mempertahankan itu sampai 1000 pastinya nggak mungkin cuman hanya rating 3 atau 2. Berapa rating yang didapatkan oleh Kian Santang? Bukannya mau sombong sih, tapi rating 1. Rating 1? Yoi. Rating 1 all station. All Yes. station. Ini kalau kita hidup sejaman itu susah banget untuk dilawannya Iya, bener. kayaknya. Kian Santang. Kian susah berarti. Ya Allah. Tapi emang susah. Gitu lagi. Susah kita loh promosinya jokesnya. aja pada zaman itu apa loh? Kita promosi apa? Ini kita juga tahu informasi baru bahwa 1 sampai 50 di Kian Santang itu tuh sempat tidak memberikan performa terbaik mereka gitu Iya. ya. Sehingga susah untuk mencapai rating yang diinginkan gitu. Dan di awal-awal justru Kian Santang ini sebenarnya hampir ingin diputus di season 1. Iya. Dan pada akhirnya memberikan turning point terbaiknya. Iya. Itu langsung rating 1 atau Langsung itu tuh entah kenapa sebenarnya kan mau di stop kayak aduh kita udah sedih-sedihan kayaknya udah tamat deh. udah sempet Iya kayak ini kayaknya udah deh cuma sampai segini. Tapi pada saat itu yang aku inget ya kayaknya tuh ada sedikit ya pasti ada perubahan cerita. Ya. Terus juga dari sistem dari tim juga kita ada penambahan tim. Terus baju-baju semua kita ganti kita rombak dan itu tiba-tiba boom naik gitu. Oke, kamu suka film yang tadi kita udah denger ya? Ya. Dari semua 5 movie yang kamu suka. Ada nggak? Itu kan berarti ada soundtrack-soundtracknya ya? Yap. Entah soundtrack yang kamu suka atau mungkin ada musik yang bikin kamu kena ketika mendengarkannya gitu. 5, 4, 3, 2, 1 dari 5 dulu yang paling kamu suka. Apa ya? Viera judulnya yang Seandainya. enggak sih, yang kesepian. Oke. Yang itu. Kesepian. Kenapa? Kayak Relate. vibes-nya tuh tenang, nggak Oh, relate juga kirain. sih, nggak relate juga. Terus yang keempat, aku suka lagu Justin Bieber yang That Should Be Me. Kenapa ya kok kayak sedih-sedih gitu ya? Makanya, That Should Be Sepian, Me. seharusnya aku. Terus nih ntar yang ketiga nyambung lagi nih. Yang ketiga aku biasanya Acha Septiasa. Acha Septiasa, My Heart. Tuh, My galau Heart. lagi. Iya, aku sukanya lagu yang slow-slow gitu Oke. sih. Terus yang kedua, Yang kedua itu aku lupa judulnya kayak Dalam Sepi. Oh, Masa Utopia, gitu? Mencintaimu Sampai Mati. Oh iya itu judulnya. Siapa yang nyanyi bang? Utopia. Oh iya itu. apa judulnya bang? Mencintaimu Sampai Mati. Oh iya. Mencintai bersama gitu. Itu tuh pas denger itu rasa kayak gitu-gitu. Jadi Terus nomor 1. nomor 1 Nomor 1. aku suka ini sih For the Rest of My Life. Maher Zain. Rest of my life. I'll be with you. Itu aku suka. Gak tahu tapi enak. Aku lagi suka konten masak, aku pasti selalu soundnya itu karena kayak tenang gitu. Tapi kamu suka nulis puisi, Mi? Suka. Waktu zaman sekolah aku ikut lomba cipta baca puisi. Oh. Kamu juara. Juara. Jam berapa ya? Juara 1. Berarti kamu bisa nulis syair dong. Belum coba sih.
Tapi sampai sekarang masih suka nulis puisi gitu segala macam. Lebih kalau sekarang bukan lebih ke puisi, tapi kayak apa ya, isi hati, isi pikiran kayak oke. gitu-gitu aja, terus sama pengalaman-pengalaman kayak gitu. Berarti suka nulis dia, Bang. Suka nulis. Suka nulis. Berarti ada nggak rencana kamu ingin nulis sesuatu untuk dijadikan film atau lagu gitu? Ya sebuah karya lah. Kayaknya aku pengen bikin film, cuma masih ada rasa nggak percaya diri gitu loh. Masih ada rasa itu. Apa yang menahan kamu untuk tidak membuat produksi itu? Aku malu, masih ada kata apa ya, kayak rasa takut gagal, takut aja gitu. Kenapa kamu bisa ngomong takut gagal sedangkan kamu belum mencoba? Kan iya kan nggak tahu kalau itu bakal gagal atau berhasil ya kan? Oh iya benar. Coba dulu lah. Iya. Kan awalnya coba-coba jadi ketagihan. Nanti kesini lagi Iya. kita promoin film kamu. Wah, pemainnya Bang Ali ya? Ya aku yang main. Ah, tapi deh. mahal ah. Enggak, aku murahan. Aku Astagfirullahaladzim, beda Emang arti cowok dong Bang, apaan? jangan kayak gitu. Nah, Mi, deket-deket ini ada project apa, Mi? Mau apapun itulah yang lagi pengen kamu jalanin kalau boleh tahu. Untuk saat ini sebenarnya masih fokus ke bisnis. Cuma kemarin masih proses juga untuk film, cuma belum tayang. Ternyata cukup lama juga ya film. Production kamu sendiri filmnya? Bukan, aku main aja. Horor. 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 Syutingnya di Jogja waktu itu. Seru banget. Oke, tepuk tangan lu untuk Tani.